Dunia pendidikan termasuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap mengkombinasikan pendekatan pembelajaran jarak jauh. Untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan transisi yang lancar kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi ini, diperlukan sosialisasi komprehensif dalam skala besar yang dapat menyasar kepada seluruh pemangku kepentingan dalam jenjang pendidikan anak usia dini. Merespon hal itu, OASE KIM atau Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju mendukung dan berperan aktif dalam menyukseskan agenda prioritas nasional. Sebagai organisasi bagi para pendamping Menteri Kabinet Indonesia Maju ini, mengadakan acara yang berjudul Inspirasi OASE Kabinet Indonesia Maju, bergerak bersama menuju PAUD berkualitas. Pemirsa, dunia pendidikan termasuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tetap mengkombinasikan pembelajaran jarak jauh. Merespon hal itu, Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju berperan aktif menyukseskan agenda prioritas nasional. Untuk mengulas lebih dalam terkait hari ini tentang Hari Inspirasi OASE Kabinet Indonesia Maju, telah hadir di Studio Berita 1 Wakil Ketua Bidang 1 OASE Kabinet Indonesia Maju, Ibu Franka Makarim. Terima kasih Bu Franka telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Nah Bu Franka, kalau kita berbicara mengenai kolaborasi untuk PAUD berkualitas, ini kan ada kombinasi. Ini bagaimana tentunya kombinasi pembelajaran tadi ya, pembelajaran tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh ini mendukung pemulihan pembelajaran bagi anak-anak atau pemulihan pembelajaran berkualitas PAUD. Ini kan juga sesuai dengan SKB 4 Menteri ya, Bu Franka, yang memang dibahas di Hari Inspirasi OASE Kabinet Indonesia Maju. Ya, terima kasih Mbak Elisa untuk kesempatannya hari ini supaya saya mewakili dari Kemendikbudristek, mewakili pemerintahan dan juga OASE KIM untuk menindaklanjuti apa yang sudah kami kerjakan kemarin dan akan kami lakukan di kedepan hari. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini adalah suatu tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Mulai dari guru, orang tua, sampai anak-anak, apalagi peserta didik usia dini seperti PAUD ini, PJJ itu memberikan dampak yang luar biasa berat dalam bentuk learning loss. Learning loss ini sendiri adalah suatu situasi di mana anak-anak bukan hanya tidak bisa mengejar ketinggalan, tapi mereka betul-betul tidak bisa belajar, terutama di dalam PAUD ya. Dan ini di dalam Hari Inspirasi OASE kemarin, para narasumber sudah menekankan pentingnya menerapkan kombinasi untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh, supaya anak-anak kita bisa kembali belajar bersama secara maksimal. Ya, ini kalau kita lihat Bu, dengan atau kalau kita lihat juga bagaimana sih sebenarnya kalau kita lihat penerapan protokol kesehatan yang ketat nih Bu dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, dan juga ada izin orang tua ya. Di sini ada izin orang tua dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini tentunya, atau sebagaimana yang dibahas dalam Hari Inspirasi OASE Kabinet Indonesia Maju, Bu. Oke. Jadi dalam SKB 4 Menteri itu sebenarnya kita sudah memberikan banyak sekali kisi-kisi apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita membahas praktik-praktik baik di saat kita melakukan Hari OASE kemarin ini ya, praktik-praktik baik dari Bunda PAUD seluruh Indonesia. Kami mengangkat bagaimana Bunda PAUD itu membantu di daerah-daerahnya, praktik baik yang dapat menjadi teladan dan dapat dimaksimalkan dan dapat diulang oleh bunda-bunda PAUD seluruh Indonesia. Para pegiat PAUD dan juga guru dan orang tua di seluruh Indonesia pasti ingin agar anak-anaknya bisa kembali ke sekolah. Betul, betul. Nah, ini ada nggak sih mungkin yang adakah sekolah-sekolah yang mungkin tidak boleh mendiskriminasikan murid atau seperti apa sebenarnya? Ya, betul. Jadi salah satu bagian daripada SKB 4 Menteri, selain daripada prokes yang harus dilakukan, kita juga menyadari bahwa pada ujungnya keputusan agar anak itu masuk kembali ke sekolah adalah keputusan orang tua. Jadi pada saat orang tua mengizinkan, tentunya ini adalah hal yang terbaik yang kita harapkan dari pemerintah.
Tapi apabila mereka belum mengizinkan anaknya untuk alasan apapun, sekolah-sekolah itu tidak boleh mendiskriminasi dan harus tetap memberikan kesempatan agar mereka dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, Gitu. oke. Nah, ini cukup menarik ketika Ibu mengatakan terkait dengan prokes. Artinya prokes itu menjadi hal yang utama juga ya, Bu, ya, seperti betul. itu ya. Ini karena kalau dilihat bahwa terkait dengan rincian tentang penerapan protokol kesehatan yang sudah diatur, ini seperti apa nih, Bu? Salah satunya adalah memakai masker pastinya, lalu mereka juga harus menjaga jarak, mencuci tangan, di dalam kelas juga ada batasan untuk PAUD itu 5 orang, 5 anak murid, dan juga mereka harus pada saat mereka kembali ke rumah, mereka segera bersalin dan segera pulang ke rumah, jangan kemana-mana gitu ya. Dan juga untuk sekolah jangan melakukan dulu hal-hal yang dapat menimbulkan kerumunan. Gitu. Oke, baik. Berarti ini memang harus juga ada peran serta tadi, kembali lagi bahwa Bunda PAUD itu sekolahnya, dan juga peran serta keluarga di sini Betul, ya, betul. Bu Franka. Kolaborasi dan gotong royong itu Mbak Elisa yang sangat ingin kita tekankan, bahwa 3 bagian daripada ini adalah sesuatu yang kita harus gabungkan gotong royong bersama, orang tua, guru, dan juga murid dan masyarakat. Oke. Bu, ini kalau balik lagi ya, tadi guru-guru kan juga mengatur jumlah kelompok belajar, Bu. Nah, apakah ini juga masuk dalam prokes, Bu? Mengatur kelompok belajar selama itu menjadi masih dalam perhitungan berapa anak yang dalam masuk di kelompok belajar itu dan prokesnya seperti apa, karena mereka di daerah-daerah dan di sekolah-sekolah lebih tahu kan apa yang terbaik untuk mereka. Jadi mereka yang dapat menetapkan, tapi biasanya dari pemerintah daerah dan dari Diknas itu akan selalu juga menjaga agar semuanya tetap aman. Oke, baik. Ini kita cukup menarik sih, sekarang kita tahu bahwa anak-anak senang sekali sebenarnya kembali ke sekolah ya, Bu Franka ya. Mereka sudah rindu dengan hal itu. Baik, ini kita juga masih akan lanjutkan perbincangan kita, Bu Franka, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk masih akan kembali sesaat lagi. Kolaborasi untuk PAUD berkualitas, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan masih bersama Ibu Franka Makarim, Wakil Ketua Bidang 1 OASE Kabinet Indonesia Maju. Kembali lagi Bu Franka, tadi kalau kita lihat di mana situasi anak-anak yang sebenarnya sudah rindu masuk sekolah, tapi juga ada rasa takut yang dirasakan orang tua untuk mengembalikan anaknya ke sekolah sebenarnya, masih khawatir. Nah, ini Anda seperti apa menanggapi hal ini, Bu? Jadi ketakutan dan kekhawatiran orang tua akan COVID untuk anaknya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat valid gitu ya, karena saya pun dan Mas Nadiem memiliki 3 putri yang umurnya masih di bawah semuanya 5 tahun. Jadi kita pun merasakan gitu apa ya yang harus kita lakukan di 1,5 sampai hampir 2 tahun ini. Dan pada akhirnya kami menimbang resiko, satu adalah resiko terkenanya COVID, menularkan COVID gitu ya. Dan yang kedua adalah kami menimbang resiko dari learning loss tadi, Mbak Elisa. Di mana apakah kalau misalnya kita masukkan anak-anak kita itu lebih baik apa tidak gitu kan ya. Kalau saya boleh bercerita sedikit, kebetulan kedua putri kami sudah masukkan kembali ke sekolah. Tentunya ke sekolah yang melakukan prokes yang ketat. Kami beruntung karena kami bisa juga mengembalikan mereka ke sekolah secepat ini gitu, karena mungkin sekolahnya juga sudah mengikuti semua aturan. Dan perubahan yang terjadi kepada mereka itu sangat nyata. Misalnya untuk anak saya ada yang tadinya tuh mungkin karena 1,5 tahun berada di rumah ya, itu kayak kerajaan sendiri gitu kan ya. Jadi begitu dia mulai ke sekolah, dalam waktu 1 minggu itu perputaran daripada sikapnya itu terasa sekali. Satu, jadi tidak terlalu emosional gitu, dia lebih dapat menahan gitu ya. Yang kedua, anak saya juga lebih senang gitu, lebih gembira pas pulang gitu, energinya mungkin sudah keluar gitu pas sekolah, ketemu teman maupun ketemu gurunya. Hal-hal ini adalah hal-hal nyata yang kami rasakan yang tidak mungkin terjadi apabila kita masih menahan mereka di rumah, biarpun resiko COVID itu masih tinggi.
tentunya ini tidak menjadi opsi untuk semua orang. Betul. Namun inilah yang pemerintah harapkan dapat mendukung agar ini menjadi opsi dan pilihan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Oke, itu yang tadi benar-benar dirasakan Ibu Franka bahwa adanya sebuah learning loss di situ yang terjadi ya. Betul, dan itu yang harus paling kita cegah Mbak Elisa, karena mengejar ketinggalan itu akan jauh lebih sulit kalau kita tidak mulai dari awal, di masa-masa awal ini. Dan yang penting mereka itu untuk bisa belajar ke depannya, mereka harus merasakan nyaman dan aman di lingkungan sekolahnya. Jadi itulah sebabnya kita harapkan secepat mungkin orang tua di rumah apabila memang sudah ada pilihan untuk mengembalikan anaknya kepada sekolah untuk beberapa saat setiap minggunya, itu dapat menjadi opsi yang diambil. Jadi, karena ini sangat mempengaruhi atau waktu tidak bisa diulang lagi ya Tidak Bu ya, bisa, seperti itu. sekali. Apalagi perkembangan anak juga harus tetap berjalan. Ya. Baik, Bu Franka, ini kita juga lihat ada terdapat 3 aksi bergerak ya. Ini diantaranya adalah 3 aksi bergerak bersama yang meliputi adalah menghadirkan lingkungan kaya literasi ya seperti itu ya. Terus udah gitu ada juga kolaborasi dalam pendampingan guru PAUD oleh para mitra dan juga peningkatan akses terhadap bahan bacaan. Ini literasi berarti ya Bu ya, dan juga menghadirkan lingkungan yang kaya keaksaraan juga. Betul. Nah ini bagaimana sebenarnya kita menerapkan 3 mitra ini atau kita bilangnya 3 aksi bergerak bersama ini? Baik, sebenarnya praktek nyata daripada 3 aksi bersama yang kita lakukan ini adalah meneruskan budaya membacakan buku bacaan, simpelnya lah istilahnya ya. Kita membacakan buku bacaan kepada anak, memupukkan lingkungan yang kaya keaksaraan, membangun kerjasama antara guru-guru dengan orang tua, dan ini terjadi jauh lebih banyak ya harapannya di masa pandemi ini yang tadinya mungkin jarang ketemu gurunya atau ngobrol dengan gurunya, sekarang tuh dipaksa untuk terlibat dengan pendidikan anaknya jauh lebih banyak. Dan yang terakhir bagi para pakar, mitra dan lainnya agar terus menguatkan persatuan pembelajaran di satuan PAUD ini. Yang terakhir membuka akses seluas-luasnya agar anak-anak kita itu mendapatkan akses terhadap buku. Ini yang sebenarnya lumayan banyak terjadi bahkan sebelum pandemi, seperti menambah pojok bacaan, menambah buku di perpustakaan, menambahkan akses kepada murid untuk meminjam buku. Hal-hal inilah yang dapat kita lakukan karena Mbak Elisa, dan ini adalah salah satu landasan yang sangat dipercaya oleh Kemendikbudristek, bahwa literasi adalah kunci utama dalam pendidikan dan perkembangan anak-anak. Literasi bukan sekedar kemampuan untuk anak membaca, tapi kemampuan untuk mengolah dan tentunya berpikir secara kritis yang akan mereka bawa sepanjang hidupnya nanti. Oke, jadi memang sekarang yang harus digenjot adalah sebenarnya literasi, yang memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri, literasi kita tuh masih begitu tidak baik dibandingkan negara lain, atau masih rendah ya Bu ya terkait dengan literasi kita ini. Literasi mungkin masih ada sedikit mispersepsi juga, Mbak Elisa, di mana literasi itu dianggap masih calistung, padahal sebenarnya literasi itu adalah seluruh program yang ada, yang kita lakukan dari membaca, mengerti apa yang dibaca, berpikir secara kritis tentang apa yang kita dapatkan, mengolah informasi, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting di masa informasi itu di dunia kita ini sekarang kan sangat tersedia ya, mau itu online, mau itu dari TV, mau itu dari teman-teman. Jadi di tengah perkembangan media sosial yang di masa ini dan di masa mendatang akan terdapat, kita melakukan 3 aksi bergerak bersama dan akan kami laksanakan bergotong royong oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari guru, satuan pendidikan, orang tua, mitra, dan akan kita coba pastikan agar perkembangan di usia dini dan stimulasinya itu tidak terhambat, apalagi berhenti. Nah, ini yang menarik ketika Anda mengatakan terkait dengan kolaborasi, Bu Franka, bahwa apa sebenarnya atau seperti apa sih sebenarnya yang pembagian lah bilang di kolaborasi ini, pembagian kolaborasi antara orang tua, lalu kemudian ada satuan pendidikan, kemudian masyarakat dan juga pemerintah dengan tadi yang dibilang adalah semangat gotong royong. Semangat gotong royong ini adalah untuk upaya mencapai pemulihan pembelajaran yang kita harapkan adalah PAUD berkualitas. Betul.
Upaya pemulihan pembelajaran PAUD berkualitas adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Nggak bisa satu orang, satu sekolah mengajarkan satu anak dan dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Ini adalah suatu kegiatan bersama. Dan gotong royong adalah satu ciri khas orang Indonesia ya, terutama dari zaman dahulu, dari leluhur kita, yang dimana kita harus mengingat bahwa gotong royong untuk membantu proses belajar anak-anak kita akan menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi poin dan upaya penting untuk memulihkan pembelajaran PAUD berkualitas dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita. Oke, nah itu dia. Kalau terkait dengan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman itu kan kalau kita lihat yang pertama itu adalah rumah ya sebenarnya ya. Kalau untuk anak-anak ya, Bu ya. Ini bagaimana sih atau kita bilang bagaimana sebenarnya orang tua? Kalau rumah kan berarti di situ ada orang tua. Orang tua terlibat dalam pendidikan anak ini seperti apa, Bu? Oke, lingkungan pendidikan pertama bagi setiap anak itu adalah di rumah. Seperti yang tadi Mbak Elisa bilang ya. Karena itu orang tua itu harus lebih lagi terlibat dalam proses pendidikan anak-anaknya dengan memastikan lingkungan rumah yang mendukung proses belajar. Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru itu perlu dibentuk karena penting untuk para orang tua untuk mengetahui perkembangan pendidikan anak-anaknya. Betul. Mungkin di saat sebelum pandemi ini Mbak Elisa banyak yang ketemu guru itu cuman pas terima rapot gitu ya, atau pada saat dipanggil gitu kalau misalnya anaknya ada masalah. Tapi keterlibatan orang tua itu tidak bisa hanya berhenti di sana dan tidak bisa hanya dimulai dari situ. Apalagi untuk anak-anak usia dini. Jadi sehingga kami sangat percaya bahwa bagaimana orang tua terlibat dalam perkembangan anak-anaknya baik dalam literasi maupun dalam hanya sekedar ngobrol dan lain-lain itu harus dibentuk secepatnya. Para pegiat PAUD yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat termasuk sektor swasta harus juga turut menguatkan dari berbagai aspek dan berkontribusi pada pengayaannya. Ketersediaan sumber data dan sumber belajar untuk membantu satuan PAUD untuk mewujudkan PAUD berkualitas. Sementara pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa dengan bekerja sama dengan gugus PAUD dan para pihak untuk memastikan terwujudnya PAUD berkualitas melalui penguatan kerangka kebijakan dan pengembangan program dan sistem data dan monitoring. Monitoring evaluasi ya di sini ya, Bu. Betul, ya seperti hal itu ya. Oke, dan ini memang kita lihat harus, kenapa dibilang kolaborasi, karena memang harus semuanya kalau saya lihat satu paket ya, Bu, nggak bisa sendiri-sendiri dalam hal ini. Apalagi memang tadi dikatakan rumah adalah hal yang pertama karena tumbuh kembang anak ini adalah tidak hanya urusan sekolah tapi orang tua juga ada di dalamnya. Kita masih akan lanjutkan perkembangan ataupun dialog kita masih ada satu segmen terakhir lagi, Bu Franka. Saya jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih bersama Ibu Franka Makarim. Bu Franka, balik lagi terkait dengan rekomendasi. Rekomendasi apa sih Bu Franka yang memang apa tentunya yang diperoleh dari kegiatan Hari Inspirasi Oase Kabinet Indonesia Maju ini? Baik, kolaborasi dari semua pihak harus semakin ditingkatkan untuk mendukung upaya pemulihan pembelajaran PAUD berkualitas, khususnya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Kedisiplinan keluarga, warga sekolah, dan masyarakat umum dalam mematuhi protokol kesehatan akan mendukung terwujudnya pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan pada akhirnya menjadi optimal untuk anak-anak kita. Kami sangat gembira kemarin karena seluruh penggiat dan pendukung PAUD yang hadir dalam acara Hari Inspirasi Oase Kabinet Indonesia Maju siap dan bersepakat untuk bergerak bersama dan serentak untuk mewujudkan Merdeka Belajar dan PAUD berkualitas tanpa seorang anak pun yang tertinggal. Oke, ini cukup menarik ya Bu. Ketika Ibu katakan terkait dengan bahwa ada protokol kesehatan akan mendukung terwujudnya pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan. Nah itu ya yang akhirnya optimal untuk anak-anak dan merasa juga siap lah untuk kembali ke sekolah.
Adakah juga untuk menambahkan bahwa kita tahu salah satu yang faktor untuk tumbuh kembang anak juga salah satunya gizi, Bu. Ini juga masuk ke dalam hal itu, Bu? Jadi salah satu peran penting, terima kasih Mbak Elisa untuk nambahin ini ya, bahwa salah satu peran penting satuan PAUD adalah untuk memonitor keadaan anak tersebut yang di bawah bimbingannya. Dan itu terjadi dari segi gizi, karena salah satu program pemerintah yang terutama sebelum pandemi juga sudah dikembangkan adalah penurunan angka stunting kan. Betul. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengawasannya. Guru-guru juga dapat melihat kesejahteraan ataupun keadaan fisik dan mental seorang anak apabila dia melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Jadi hal inilah yang sebabnya kita selalu bilang kalau misalnya anak ini gizinya atau perutnya itu tidak dicukupi, bagaimana dia bisa menyerap semua pelajaran dan stimulus-stimulus yang diberikan kepada mereka. Benar. Jadi di masa emas ini, selain daripada tempat belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, kita juga sebagai satuan pendidikan yang dewasa, yang lebih beruntung daripada mereka, kita harus melihat gitu apa yang mereka butuhkan dari segi gizi, fisik, dan mentalnya. Oke, Bu, terakhir Bu, satu lagi ya Bu. Ini sebenarnya apa sih Bu, kalau kita lihat harapan lah Bu, harapan Ibu terkait dengan upaya perwujudan pembelajaran PAUD berkualitas ini Bu? Harapan saya adalah semua orang tua, semua guru, dan masyarakat umum di seluruh Indonesia agar menyadari pentingnya literasi dan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh anak-anak kita. Apa yang kita kerjakan dan kita upayakan sekarang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita dan masa depan negara kita. Oleh karena itu, marilah kita terus bergotong royong untuk mewujudkan PAUD berkualitas dan merdeka belajar. Oke, luar biasa. Ini sama ya, Merdeka Belajar. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim terkait dengan hal ini. Terima kasih Bu Franka. Terima kasih, Tentunya kita Mbak Lisa. sangat mendukung banget PAUD berkualitas, karena bagaimanapun juga inilah pertama kalinya atau ujung tombak masa emasnya anak-anak berkembang di situ dalam PAUD berkualitas ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Franka Makarim, Wakil Ketua Bidang 1 OASE Kabinet Indonesia Maju, telah bergabung bersama kami dalam Terima kasih Mbak Lisa untuk kesempatannya. Terima kasih Bu. Dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Eliza Hasan pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.